sebuah minor mistake di sini Ranger Mas. Ya, benar, bukan sembarang benar, di mana kali ini ada Pakuito dari Onyx Esports sudah mengamankan Harley dan satu hero lagi Onyx Esports. Apakah Saber akan menjadi respect untuk kali ini? Karena jujur aja, Saber yang dari tadi ngelok seorang Albert itu bagus banget, poinnya bagus banget, dan bahkan Saber di sini bukan hanya ngelok core-nya, tapi tanknya kalau offside atau offlanernya offside, mereka panis, mereka hukum supaya tidak ada yang bisa maju lagi dari tim RRQ Hoshi, Thalia. Yes, menarik banget. Tapi dari hierarki Hoshi, akankah mereka ingin ngeban ke arah hero-hero seperti mungkin Sans-nya dengan Granger atau Lancelot, Hayabusa bahkan, karena Hayabusa juga masih free banget, masih available banget bisa di-pick, tapi ternyata Popheus. Onyx Esports kita melihat dari first priority pick-nya akankah Benedetta, tapi ternyata Hayabusa lagi-lagi masih berpegang teguh dengan Hayabusa seperti di game yang pertama tadi Ranger Mas. Ya, Hayabusa memang jadi perebutan untuk kali ini di kalangan anak muda, apalagi di MPL. Dan tentunya Hayabusa bakal dipakai di mana, itu dia yang masih kita tunggu. Karena kalau di Onyx Esports, kita belum tahu apakah Hayabusa bakal berada di arah jungler untuk Sans ataukah berada di arah gauntlet untuk cewek. Atau ada satu posisi lagi, Thalia. Ada untuk seorang Clay di mid lane. Clay di mid lane karena cewek bisa pakai damage, cewek bisa pakai Clay, cewek bisa pakai jungle. Nah, mereka butuh satu mid lane-nya mungkin Hayabusa seperti biasa, dan ternyata Esmeralda sekarang udah diamankan bersama dengan Xbox. Esmeralda Xbox, ataukah di pick yang ketiga Angela kembali Opung Wawa. Wow, sangat memungkinkan banget kalau kita melihat playstyle-nya. Balik lagi mereka sudah menggunakan Angela. Kenapa mereka nggak bisa untuk menggunakan Angela juga kali ini? Karena apalagi mereka udah mendapatkan Esmeralda ya, jadi pastinya akan kuat banget kalau sampai ada Angela. Dan kita masih mencari jawaban dari Onyx Esports untuk kedua hero ini, karena dua-duanya tebel banget. Xborg, ada Viraga Armor, Esmeralda, ada Shield yang bisa diperoleh dengan Stardust Dance-nya. Jadi apakah jawaban untuk Onyx sendiri adalah Balmond untuk boots-nya, atau ada hero-hero lain yang bisa dipakai untuk boots kali ini? Sedangkan masih cukup luas, dan itu dia ada Balmond bersama dengan Zohead ternyata. Jadi ya pengen untuk ngebiarin Balmondnya ini di ban phase yang kedua. Jadi Balmond memang bisa head to head berhadapan dengan Esmeralda ataupun untuk Xbox sendiri. Oji. Balmond. Ini Balmond bakal berada di sisi samping yang kuat sekali Opung Wawa. Balmond, tapi kalau menurut Opung Wawa, Balmond antara Xbox dan juga Balmond head to head megang mana? Gue sih Balmond ya. Entah kenapa sih, tapi gue suka dengan Balmondnya. Iya, ya, Balmond sama-sama. Cepet dia buat ngehancurin Viraga. Terus habis itu juga ada tiba-tiba bisa ada little counter aja kalau dia level 4 lebih cepat dibandingkan dengan Xbox yang harus goreng dulu, bakar dulu buat bisa nge-clear minionnya. So ya, Rafaela kembali terlihat untuk RRQ Hoshi dengan Rafaela dengan Favor. Gimana? Rafaela dipakai, berarti ini mid lane junglernya jungler tempel. Jungler tempel menurut Opung Wawa, sebutkan jungler yang bakal dipakai Albert yang tidak punya pergerakan jauh dari roamernya. Apakah Yeses? Atau ke Nathan maybe? Granger? Claude masih maksa Claude? Nathan, oke. Opung Wawa. Kalau menurut Thalia apa? Entah kenapa kalau untuk yang bisa nempelin terus menurut aku Granger sih, atau enggak Isanshin. Iya. Granger Isanshin, oke. Granger Isanshin, Nathan, aku pengen yang beda aja ya, biar seru aja gitu loh. Mungkin Saber kali, ya nggak, Saber jungler maybe? Itu nggak ada. Iya, baru disebut karena dia kan pakai tempel kan. Dan sedangkan dari Onyx Esports kayaknya Drian nggak bakal pakai Saber kalau aku lihat di sini. Drian pakai Saber, ini wasting banget. Kenapa so wasting? Esmeralda, Xborg, Rafaela pula. Jadi daripada Hayabusa Sabernya diambil yang ada ngelok kara Hayabusa gua, mending gua ban aja, baru pengen ngomong gitu. Saber yang di jungler tapi udah di ban-nya, udahlah. Silakan Thalia. Yes. Ini Saber bener banget langsung di-ban bersama dengan adanya Parsha. Wow. Dan last ban dari RRQ Hoshi, akankah mereka mungkin nge-ban ke arah Popong? Nggak mungkin sih. Oh wow, Eudora. Apa yang terjadi di sini Om Wawa? Ya, dengan di-banningnya terhadap Eudora,
Gue rasa Araki Hoshi mereka akan mencari jungler yang bisa melompat gitu loh. Itulah sebabnya mereka melakukan banning terhadap Eudora. Apakah kita akan melihat Lancelot sebentar sebagaimana Onyx Esports bermain Lancelot di game yang pertama? Karena ya memang sulit ya untuk bisa ditempel Rafaela. Tapi kalau kita lihat memang Rafaela kan di sini sudah ada favor untuk item roamnya sendiri, jadi bisa nge-heal, memberikan efek heal lebih lah. Dan juga itu nggak bakal bisa langsung kena burst damage dari si Hayabusa sendiri. Dan Nathan di ban untuk Onyx. Tidak ingin ada satu hero marksman yang tertempel. Batrix juga masih open banget, mid laner masih terbuka untuk Araki Hoshi sekarang. Opung Wawa gagal kali ini karena sudah di-ban. Iya, Sudah tinggal Talia di-ban dong. kali ini. Granger, Tinggal Granger. Talia, Granger. Granger nih. Granger atau Yisanxian. Tapi menurut aku sebenarnya dari Araki Hoshi kalau mereka mau ngepick ke arah mungkin Assassin juga masih bisa banget sih, kesempatan terbuka lebar. Tapi ternyata Batrix yang kali ini masih diamankan oleh Araki Hoshi. Onyx Esports last pick. Akan jatuh ke siapa mereka masih butuh satu roamer atau mungkin Magic. Yes. Bisa aja jauh headnya roamer. Yes. Gue suka Yasa juga. Yes. Lebih safe lah, lebih safe. YSS sama supportnya, enggak samping sup. Lunox. YSS Lunox maybe. Kagura? YSS Lunox. Kagura boleh, tapi berarti kalau Kagura diambil sama Drian, gold lane-nya cewek pakai Hayabusa. I see. Maybe YSS, Lunox atau enggak Kagura akan menjadi pilihan, atau para Parsha, kita nggak tahu. Dan ternyata Kaja gold lane atau Kaja mid lane. Oh, Hayabusa jungler. Lunox kan pasti Lunox lawan SME-nya. Lunox lawan SME-nya berarti tandanya Drian yang pakai Kajanya nih, Talia. Oke, berarti kita akan melihat bagaimana dari seorang Drian dengan Kajanya menggunakan Divine Judgment untuk menculik mungkin bakal ke arah Batrix dan juga Rafaela yang kita tahu empuk-empuk banget, tipis-tipis banget, bisa menjadi target utama bagi seorang Kaja. Dan last pick dari Araki Hoshi, akankah ke arah Assassin atau Marksman di sini, atau justru mereka mau menggunakan Xbox Jungle ya, Ranger Mas? Wah, iya Xbox dong. Jungle is real kali ini, RCP dengan adanya Chow. Dan bahkan kali ini udah gue bilang kan, Talia dan juga Umawa pasti jungler tempel, jungler yang gak jauh dari roamernya. Dan lihat Saiko seperti pala udah ditempelin pakai koyo, udah mulai pusing palanya. Dan kita bakal lihat kembali apakah akan ada epic comeback ataukah Onyx Esports yang tadi berbuat kesalahan di game yang kedua kembali membayarkannya dengan tunai lunas tentunya untuk kali ini, Talia. Yes, apakah Onyx akan lebih berhati-hati lagi mengingat tadi kesalahan satu buah momentum bisa membuat Araki Hoshi mendapatkan epic comeback yang luar biasa cantik. Dan ini dia, langsung aja kita terbang ke Land of Down-nya di match kita yang terakhir, di game kita yang terakhir pula antara Araki Hoshi dan juga Onyx. Wow, the real Royal Derby kali ini, Ranger Mas. Yes, Royal Derby yang luar biasa seru. Dan bahkan lihat Saiko di depan lagi-lagi ketemu dengan seorang Drian di arah mid lane. Dan Bang Sin menggunakan itu apa tuh? Oh, Bang Sin Esmeralda kok nyamar sama rumput. Makanya pengen bilang Esmeralda tapi kok nggak mirip ya kan? Dilempar begitu saja. Ejector dari mid lane ini sepertinya bakal lebih santai biasa aja karena kedua belah tim mereka bakal farming terlebih dahulu. Di mana lagi jungle-nya itu scaling juga dari seorang Sans dan juga Albert. Perebutan Retribution ke arah Little Wonder berhasil diamankan oleh seorang Sans berhasil menggunakan Retribution dengan cukup cepat. Albert nggak menggunakan Retribution untuk kali ini. Dan para pemain dari tim Araki Hoshi sepertinya bakal kembali lagi menuju ke arah mid lane. Dan mereka tidak mau terlalu memasakkan roaming ke arah gold lane-nya. Lihat di ejector ke arah belakang. Saiko masih berhasil kabur dan masih level 1. Masih punya flicker juga, masih ditahan Talia. Yes, masih berusaha untuk main sabar dari kedua belah tim. Onyx gak mau untuk mengulangi kesalahan yang sama. Di sisi lain, Boots di area top lane dengan ada satu buah Cyclone Sweep mencoba untuk bertahan dari gempuran R7 dan juga Saiko yang nampaknya sudah mulai melakukan setup ganking. Dan ini dia sudah perlahan-lahan namun pasti R7 masuk untuk nge-cut di area top lane, Ranger Mas. Yes, karena dia mau cut, karena junglernya mau diambil sama seorang Albert. Betul sekali, langsung sudah diambil, berhasil di-cut.
siapa yang lebih dulu untuk melakukan clear minion bakal melakukan rotasi lebih cepat lagi. Tapi ternyata Sin masih menjadi bulan-bulanan warga di arah bottom lane. Lihat, Sin selalu di geng 3 secara bersamaan. Dari game pertama hingga game terakhir seperti ini. Apakah Sin punya Sin effect untuk kali ini, Opung Wawa? Wow, ya memang pergerakan dari sini yang harus diwaspadai, jangan sampai terlalu cepat untuk terjadi, dan itu sukses dilakukan oleh Onyx loh di 2 game. Dan kalau scene-nya memang dilepasin seperti itu, gue rasa akan berbahaya untuk Onyx sendiri. Dan untuk tim fight gede ini berbahaya banget, mengingat hero-hero yang dimiliki oleh RRQ Host ini, mereka bisa nge-pick off satu yang, dan juga mereka bisa sustain lama dengan adanya Rafaela, Talia. Yes, dan ini dia sudah ada satu buah first blood yang berhasil dikantongi oleh RRQ Hosi. Sementara itu Turtle masih berhasil untuk diamankan Sport Boots-nya langsung untuk nalasin Sanity. Sudah dapat Turtle, begitu pula dengan 1 point pick. Albert-nya kenyang banget. Di sini Ranger Mas. Yes, lethal counter gak berhasil mendapatkan 1 buah turtle, dan Albert yang retributionnya sangat bagus, dan bahkan seperti kata Talia kenyang banget, dapat 1 turtle, dapat juga 1 point kill. Dan di arah top lane sana para pemain dari tim RRQ Hoshi bakal langsung regroup, langsung perbedaan gold menuju ke 700, hanya 1 point kill berbeda tapi sangat efektif. Di arah bottom lane Sin pun gak bisa terlalu dive in lebih dalam lagi karena di sini cewek. Ingat, cewek, combo dari seorang cewek ini mampu bisa untuk menumbangkan Sin. Apalagi kalau misalnya cewek nanti udah punya Necklace of Durance yang tentunya sangat membantu seorang cewek menumbangkan seorang Bang Sin. Tapi untuk kali ini di menit yang ketiga, rotasi di arah bottom lane dikurangi sedikit temponya. Mereka coba untuk berada di arah boost, lebih menjaga positioning supaya tidak ada roaming lagi terjadi untuk clearing minion, dan Sans retributionnya bakal diamanin oleh seorang Sans. Sans berhasil mengamankan retribution dengan cukup baik. Polystar mencoba dikeken, cewek menjadi pilihan. Order Brilliance masih ditahan, Sengadara didapatkan, tapi ternyata cewek nggak mau terlalu terburu-buru untuk keluarin 1 buah Order Brilliance-nya, Talia. Yes, masih ditahan aja. Sementara itu dari Albert langsung bergerak ke arah mid lane-nya. Drian terkena 1 buah Divine Judgment dari Clay. Clay-nya langsung sekarat karena tadi langsung di-lock dari Kaja. Keyboy-nya 1 hit masih bisa kembali ke arah belakang. Sans-nya cukup sekarat dikejar dari 3 pemain. RRQ harus hilang juga. 1 tukar 1 kali ini di area river. Dan Sin perlahan-lahan namun pasti dia memantau aja. Karena Sewe dan juga Drian nampaknya ingin langsung komit di area objektif bawah Ranger Mas. Yes, betul sekali. Tapi pertukaran yang tidak adil dengan adanya Clay dengan seorang Sans. Wow, itu sangat-sangat gak baik ketika sedang ada Turtle yang sebentar lagi muncul. Lihat, udah 4 orang setup sudah berada di arah top lane. Sin cuma bisa nahan clear minion saja, jangan sampai terpick off. Dan CCTV by Living by Mandiri sudah hadir. Sudah ngasih tahu kalau Turtle yang takut air ini bakal di Way of Dragon begitu saja, dan bakal di-commit. Seorang Jawa dan seorang Kimo yang biasanya dia melakukan inisiasi, tapi kali ini dia dikomit asal-asalan karena tahu support emblem yang dimiliki. Retribution sudah dapatkan oleh seorang Sans, tandanya tidak ada kontes Turtle. Turtle diamankan oleh Albert dengan tenang, nyaman, aman, damai, dan tentram maupun Wawa. Yes, Calamity Reaper dan juga War X kali sudah diselesaikan oleh Drian bersama dengan Sans. Tapi dari RRQ Hoshi, dari draft mereka sendiri cukup sustain untuk menerima semua damage dengan adanya Psycho di sana, belum lagi R7 yang bisa tiba-tiba memberikan Way of the Dragon. OG. Yes, benar banget, tapi Albert bakal coba ditumbangin, dan sayang sekali gak bisa ditahan begitu saja. Seorang Clay dan juga Psycho gak bisa menyelamatkan seorang Albert di arah mid lane. R7 lagi-lagi berada di arah rumput, menunggu momentum, tidak ada defense judgment, menuju ke seorang Psycho. Dan bahkan di sini langsung ada flicker ke arah belakang, Kimo menjadi pilihan dan berhasil dimakan begitu saja. Sasis kami mencoba melakukan shadow kill, tapi ternyata Bang Sin dituju, dan sudah saja 1 buat shadow kill berhasil ditahan, tapi tidak terlalu lama. Saat masih dikeluarkan, Polystar ke arah belakang, dia masih mencoba untuk kabur, mencoba untuk decoy, tapi dia bisa diberikan oleh seorang Sans terlalu sakit di arah bottom lane, Talia. Yes, nggak bisa kemana-mana. Hayabusanya seorang Sans benar-benar terfokus untuk mengincar ke arah Esmeralda. Dia harus hilang. Begitu pula dengan Hayabusa yang langsung bergerak cepat untuk nge-push di area bottom lane. Dia mencoba untuk mendorong wave-nya. Semua minionnya di-clear dan bahkan mungkin mencoba untuk mendapatkan 1 lagi objektif di area bottom lane inner turret-nya Sewe. Di sisi lain, sudah di menit ke-6 sudah mendapatkan 2 combo item burst damage di sini Om Wawa. Yes, dan juga untuk Johan sendiri kalau kita lihat sini Keyboy dengan Warrior Boots dan juga adanya Dreadnought Armor diharapkan pasti akan bisa menahan physical damage yang dipegang oleh RRQ Hoshi juga. Dan lihat bagaimana permainan objektif dari Onyx Esports kembali. Mereka bisa mendapatkan turret yang kedua dari RRQ Hoshi tanpa balas.
Lihat Albert ditarik, dilempar langsung aja dikebukin, tapi Kimoy kali ini bakal menjadi bulan-bulanan warga, langsung ditumbangin begitu saja. Albert masih bertahan, butuh jadi pilihan, mencoba untuk melakukan gansing, tapi ternyata di sana nggak bisa ditahan lagi. Masih ada Saiko yang memberikan sustainability seperti kata Opung Wawa. Lihat Opung Wawa kali ini, Drian benar-benar ngekir seorang Albert. Albert itu cuma ada satu target lock di HP Drian, yaitu seorang Albert. Albert ditarik, Albert di ejector, Albert masih selamat dan bahkan immortality belum muncul. Dan tentunya kita bakal lihat player scout by Living Mandiri kali ini di mana Suns masih berada di top klasemen untuk farming jungler yang memiliki habitat farming sendiri, yang memiliki satu buah tingkah laku yang nggak ngerti gimana caranya semua jungle bisa dimakan sama seorang Suns ini, Opung Wawa. Ya, Suns dia sangat menjaga diri banget ya di bagian belakang, bahkan sudah mendapatkan 4 poin assist dibandingkan dengan killnya sendiri yang memang cewek yang tampil sangat agresif dengan Lunox dia juga. Dan bahkan Suns harus berhati-hati kalau mau melakukan clearing terhadap wave minion, karena kalau kita lihat sekali saja dia ada miss movement itu bakal langsung ke punish juga. Jadi ini masih ngeriset juga untuk Onyx dan Arkehosi. Balik lagi, Onyx Esports secara objektif mereka terlihat sangat kuat sekali dan mereka fokus untuk mendapatkan semua objektif. Terlihat semisal mereka akan kalah di satu team fight, mereka akan memilih untuk mendapatkan turret saja dibandingkan dengan mereka meneruskan team fight yang bakal terjadi, OG. Yes, Antiquera sudah diamankan oleh seorang Keyboy. Dia tahu dia di pick off berkali-kali, tandanya seorang R7 nggak peduli Keyboy ini tanker kah, Keyboy atau support kah, pokoknya ada di frontliner bakal dimakan. Albert ada konsel dilakukan menuju ke arah belakang, dilempar begitu saja langsung tadi langsung keluar. Wow, dapetin satu. Sans ada belum dikeluarkan tapi sudah hilang. Beatrix dan juga bakal diamankan langsung wave menuju ke arah Sans butuh begitu saja. Cewek menjadi pilihan, Flicker digunakan. Satu yang terakhir, R7 gak mampu menggapai seorang cewek dan bahkan Rian bakal dibakar menjadi burung goreng. R7 pun masih bertahan, diselamatkan oleh seorang Albert sang bayi alien. Kali ini masih untung di sana ada Immortal. Kalau tidak dari arah Kyoshi ini bakal terwipe out Talia. Yes, ini dari RRQ Hoshi masih bisa bertahan. Begitu pula dengan adanya Snake Time, vote momen game favorit kalian di Snake Video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial. Jadi tunggu apa lagi yang mau skin gratis? Langsung aja download Snake Video dan juga vote momen game favorit kalian. Dan kita back to the game. Sudah ada Suns yang berusaha untuk mendapatkan orange buff-nya terlebih dahulu karena sebentar lagi Lord akan hadir, akan mencoba untuk dikontes dari kedua belah tim karena sudah ada Psycho dan juga Clay yang nampaknya memantau di area Lord. Begitu pula dengan ada satu buah Hori Kristal yang kali ini berhasil dikantongi oleh CW, bakal lebih berani lagi untuk nge-poke damage ke arah teman-teman dari RRQ Hoshi Ranger Mas. Yes, betul sekali. Dan bahkan Purple masih coba dijaga oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi. Lihat itemnya bakal dibawakan oleh Om Wawa. Silakan Om Wawa. Oke, dan untuk itemnya sendiri sekarang Clock of Destiny dan juga Lightning, Holy Crystal dari Lunox. Jadi ini damage dari Onyx sebenarnya udah besar banget. Tinggal jangan sampai ke pick off dengan adanya R7 yang bisa tiba-tiba mengejutkan dengan way off dari dia yang berulang kali tercipta juga. Jadi untuk keduanya ini skenernya berjalan dengan mulus di early-nya, tinggal mereka memaksimalkan nanti di late game-nya seperti apa. Tapi lihat dari boots-nya, ini luar biasa banget zoning yang datang dari pemain Onyx. Yes, berbahaya tapi ternyata kill spree didapatkan. SF harus ditumbangin di arah top lane. Para pemain dari tim RRQ seperti harus mundur karena lihat di pasar kapal Starmoon jawab hilang di telan bumi. Dan bahkan Albert masih coba untuk bertahan. Saat masih mau lebih, Albert Koceru nyangkut ke arah belakang. Putus is coming, last insanity Boga harus di pop up daripada Albert terpick off. Karena itu satu-satunya jalan keluar dari jurang kematian Onyx Esports, Talia. Yes, untungnya masih ada satu item atau satu skill defensif datang dari sebuah Albert yang mana dia mempop up dari last insanity-nya, dia masih selamat. Tapi apakah kali ini RRQ berhasil untuk mendapatkan Lordnya karena langsung ditarik aja. Albert nggak bisa selamat, seorang Albert junglernya sudah hilang tumbang kali ini. Sementara itu double kill berhasil dikantongi oleh Lunox, ngincar lagi, land lagi ke arah seorang Beatrix dan bahkan kali ini Beatrixnya tumbang, Lunoxnya juga disatu, dipanis begitu saja. Bos menjadi lini terdepan, puter-puter terus dengan ada Cyclone Sweep dan Keyboy langsung membantu pergerakan seorang Belmont dengan cantik. Dan Onyx Esports, akankah mereka berhasil mengamankan Lordnya mengingat mereka menang dari segi member atau jumlah di sini Ranger Mas? Iya, sini kalau misalnya dari tim RRQ nggak mau Onyx untuk melakukan Lord, Bangsin bisa merelakan diri mereka, tapi sepertinya tidak. Bangsin memiliki arah belakang, double kill didapatkan. What happened?
terlalu ragu dari pemain dari tim Anarchy Hoshi untuk mengganggu pergerakan Onyx Esports, dan bahkan Onyx Esports mendapatkan Lord dengan cukup mudah. Adanya lethal counter berhasil membuat tim Onyx mendapatkan Lord yang pertama. Meanwhile, kita melihat kalau tadi tidak adanya keraguan antara Anarchy Hoshi, R7 dan juga Bang Sin harusnya bisa masuk secara bersamaan, harusnya bisa langsung nge-dive ke arah sana. At least walaupun mereka mati berdua seperti sekarang, mereka membuat para pemain dari tim Onyx Esports sekarat maut dan tidak bisa melakukan Lord lagi, Thalia. Yes, dan ini Lordnya kali ini berhasil diambil oleh Onyx Esports. Sudah mendapatkan Lord dan juga 2 poin pick off tambahan ke arah Anarchy Hoshi. Memantapkan Onyx Esports untuk langsung memberikan gempuran kali ini karena Lord sudah langsung bergerak ke arah inhibitor turret di area top lane. CW di arah mid lane bersama dengan Sas mencoba untuk mendapatkan objektif lagi. Mereka komit tampaknya untuk mendapatkan turret, dan yes, ini dia satu demi satu turret berhasil dirontokkan. Bahkan Lordnya mencoba untuk dikawal oleh seorang Boots di area atas Ranger Mas. Yes, betul sekali, Thalia. Bahkan kali ini Clay-nya bakal coba untuk nge-defense depan sana. Albert bakal berada di frontliner. Kenapa? Karena Albert punya immortality. Masih ada Psycho juga. Falling Starmoon yang bukan Falling Monster belum di-pop up oleh seorang Balsin untuk melakukan clear minion di arah mid lane. Dan bahkan di arah bottom lane, R7 masih menahan, nunggu minionnya mendatangi dia dulu, mendatangi supaya di-clear dengan cukup cepat. Dan aku bisa bilang, kalau dari posisi Onyx Esports, mereka benar-benar sangat kuat dari team fight ya. Kita lihat sedikit saja ada seorang cewek, ada Keyboy, dan bakal Drian dilempar begitu saja ke arah belakang. Dan Keyboy selalu refleks untuk melakukan cover terhadap para pemain. Tapi dua mereka menuju ke arah seorang Keyboy, teman-teman terlalu jauh karena pertukaran. Sampai kami, Sasuke punya Parbebab. Apa yang dilakukan Keyboy? What are you doing right there? Itu bukan hal yang bagus, itu hal bukan yang baik untuk tim Onyx Esports. Karena lihat walaupun terpikau satu, belum ada push, ini bisa dipaksa tim fight. Dan kalau dipaksa tim fight, Suns bakal kelimpungan, Thalia. Yes, ini mereka sudah kehilangan Keyboy. Sansai bakal kelimpungan, tapi Anarchy Hoshi nampaknya mereka ingin membalaskan dendamnya, ingin kembali untuk merontokkan semua turret yang dimiliki oleh Onyx. Boots menjadi lini terdepan berusaha untuk bertahan, tapi di sisi lain Kaja menjadi target yang sangat amat optimal. Sansai pun tumbang, mereka sudah kehilangan 2 orang. Bahkan kali ini Anarchy Hoshi mereka bermain rapih banget, rame-rame komit di area mid lane. Bahkan kali ini mencoba untuk dipaksakan aja di area bottom lane untuk mendapatkan satu lagi poin objektif, Ranger Mas. Yes, bener banget di arah bottom lane. Bang Sin versus R7. Kali ini berhasil mendapatkan 1 buah turret. Lihat di mid lane sana, bakal coba dipaksa begitu saja mendapatkan 1 buah turret. Dan bahkan kali ini lihat para pemain dari tim Onyx Esports, mereka bahkan kehilangan turret yang banyak. 3 turret dapat oleh tim Anarchy Hoshi yang tadinya bahkan 4 kali ini. 4 turret dimakan secara langsung, hanya berbeda 2 dengan tim Onyx Esports, Thalia. Yes, dan kali ini perlahan-lahan namun pasti Anarchy Hoshi mencoba untuk kembali ke permainan, tapi ternyata Chow terculik di area top lane. Sekarang 4 lawan 5, Anarchy harus mundur. Mereka mundur rame-rame dengan kompak, mengetahui sudah tidak ada R7, sudah tidak ada lini terdepan, sudah tidak ada Duel of Dragon. Ini nggak bagus banget kalau mereka ingin memanfaatkan dari Onyx untuk menjadikan team fight di sini, Ranger Mas. Oke, bener banget. Dan bahkan kita lihat Psycho bakal ditumain begitu saja. Belum ada spray down, masih coba untuk menahan, bubble dikeluarkan. Dan lihat flicker ke arah belakang, blunder kembali dilakukan Anarchy Hoshi. 3 hilang, Lost Insanity mau nggak mau di pop up untuk kabur dari seorang Albert. Dan kalau seperti ini caranya, lagi-lagi tersisa 2 player dari tim Anarchy Hoshi yang akan mencoba untuk melakukan rush terhadap 1 buah Buffalo, bakal di dive in, bakal ditabrak, bakal diejam-ejam. Tapi apakah mereka mau atau tidak, itu pilihan terakhir. Dan sepertinya terlambat, Thalia. Tidak ada waktu sedikit pun. Lordnya hanya sekejap mata, sekejap membalikan tangan, dan sekejap dia meninggalkan kita di saat lagi sayang-sayangnya ternyata, Thalia. Yes, ini Lordnya dengan mudah, bahkan dia langsung diamankan oleh Onyx Esports, dilepaskan begitu saja dari Anarchy Hoshi. Tidak ingin melakukan kontes, nampaknya mereka bakal fokus untuk mempertahankan high ground defense-nya saja. Karena kali ini Lord akan langsung bergerak ke arah inhibitor turret di area bot lane. Apakah bot lane dari Anarchy Hoshi kali ini berhasil dirontokkan? Mengingat sebentar lagi akan ada super minion kalau misalnya berhasil didapatkan. Dan ini dia, masuki menit ke-16 Om Wawa itemnya.
Yes, dari item juga ini masing-masing tim berbuat kesalahan juga. Tapi sekarang ya, kalau kita bicara soal masuk ke late game, siapa yang paling sedikit untuk berbuat kesalahan juga untuk real time win-nya dipegang oleh Onyx dengan 67% berbanding 33%. Apakah Arkeosi akan bisa menahan serangan dari Lord? Yang kedua, gue rasa untuk segi high ground defense-nya, mereka masih memegang hal tersebut. Mereka masih punya export, mereka masih punya Batrix juga. Tinggal jangan sampai keculik 1 demi 1. Demikian juga dengan Onyx sendiri sih, Oji. Yes, benar banget. Tapi kali ini lihat turret berhasil diamankan. Para pemain dari tim Arkeosi sudah kehilangan 1 turret. Dan kali ini para pemain dari tim Arkeosi mereka coba untuk mempertahankan diri mereka di posisi yang terdepan. Albert terlalu dive in. Drian masih punya tarik. Jangan sampai melakukan satu buah kesalahan karena mereka udah gak punya inhibitor turret jarak mid lane. Mereka bisa dipaksa untuk melakukan one strike push. Talia. Yes, apakah akan dipaksakan ngaja karena dari R7 sendiri mereka juga sudah mempunyai 1 buah Tana Shield dan ini di R7. Nampaknya terjadi ganking, langsung ditarik aja dengan 1 buah Divine Judgment. Divine sangat cukup mudah di sisi depan, sedangkan dari yang lain si Cole bahkan menjadi sasaran selanjutnya. Psycho ternyata masih bisa kembali ke arah belakang, begitu pula dengan Sans yang cukup sekarat. Dia harus mundur, harus lebih berhati-hati lagi, harus sabar. Begitu pula dengan Clay yang nampaknya langsung di eject aja Sin. Kali ini menjadi Samsak, hilang sudah Sin di lini depan. Begitu pula dengan Clay, double kill. Dan begitu pula Immortal yang pecah datang dari sisi Albert gak bisa kemanapun. Firagamora udah pecah, bakal di-dive-in aja. Boots-nya masih mencoba untuk memaksakan, tapi ternyata Albert masih bisa kembali ke area base-nya Ranger Mas. Yes, bakal coba dipaksa Albert jadi pilihan circle terkeluarga lain. Sanity 2 ruang, wow, dan ini bencana. Arkeosi harus tumbang di Royal Derby mereka yang pertama di season yang ke-8. Onyx Esports take the game. Oh my god, oh my god. Luar biasa permainan dari tim Onyx Esports, di comeback lagi dan lagi Talia. Wow, bahkan kalau aku lihat tadi itu R7 ya sih, dia terpick off dan langsung didobrak masuk, dipaksakan dan dia terjadi team fight, bahkan double kill berhasil dikantongin